Anda terjebak di dalam gua gelap tanpa jalan keluar, udara semakin tipis, dan harapan kian menipis. Dalam keputusasaan, Anda teringat pada amal-amal kecil yang pernah Anda lakukan. Bakti kepada orang tua, kejujuran pada pekerjaan, dan keteguhan menjaga diri dari dosa. Bagaimana jika amal-amal sederhana itu menjadi kunci untuk membuka pintu keselamatan Anda? Inilah kisah nyata dari 3 orang yang terjebak dalam gua, yang menemukan bahwa amal saleh yang ikhlas bukan hanya bekal untuk akhirat, tetapi juga penyelamat di saat genting. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, apa nih? Oh, kirain mau sulap. Gak usah lah, berdiri aja. Kayak orang sepuh. Ya, gini aja, gak usah pik, berdiri aja. Bener. Soalnya telat, jadi di strap suruh berdiri. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar kisah tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Apa? Ashabul Kahfi? Bukan. Kalau itu berapa orang? Ada yang bilang 7, ada yang bilang 5, ada yang bilang 9. Kalau ini beda. Jadi yang terkurung di dalam gua itu ada cerita lain dalam hadis Bukhari. Tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Karena mereka terkurung di dalam gua, hampir kehabisan oksigen, gak tahu jalan keluar, gelap. Akhirnya ketiga-tiganya pasrah dan salah satu di antara mereka berinisiatif berdoa. Yang pertama bilang, ya Allah, saya punya ibu yang udah tua dan saya selalu berbakti kepada ibu saya. Saya tidak pernah mengecewakan ibu saya. Saya selalu menunaikan hajat dan keperluan ibu saya. Seandainya engkau ridho dengan apa yang saya lakukan, yaitu berbakti kepada orang tua, maka selamatkanlah kami dari gua ini ya Allah. Tiba-tiba pintu gua terbuka, ada sedikit celah, sehingga masuklah udara, mulai merasa nyaman. Tapi belum bisa keluar, soalnya celahnya kecil. Terus orang yang kedua bilang, ya Allah, saya punya seorang pembantu yang saya selalu memberikan gaji atau upah kepada dia sebelum keringatnya kering. Hingga suatu saat pembantu saya pulang dan belum sempat mengambil gaji, jadi gajinya saya simpan. Tapi ditunggu-tunggu gak datang-datang, akhirnya daripada disimpan aja gak produktif, gajinya itu saya pakai untuk membeli seekor domba kecil. Mungkin kurang lebih harganya 500.000 lah, domba yang masih kecil. Ternyata domba itu sehat, beranak pinak, sampai jumlah domba itu bertambah menjadi memenuhi satu lembah. Kurang lebih dari 100. Yang awalnya cuma domba kecil, sekarang berkah bertambah menjadi lebih dari 100 domba. Berapa tuh? Satu domba berapa? Ada tukang domba? Satu domba 2 jutaan lah ya. Sebutlah yang sehat 2 juta. 100 berarti 200 juta, dan itu satu lembah pasti lebih dari 100 domba. Kan jadi ujian tuh kalau sebanyak itu. Kalau cuma 1 domba dikasih ke orang masih ikhlas. 10 domba agak mikir, 100 domba kayaknya berat banget untuk bisa ikhlas. Apalagi kita yang ngerawat segala macam. Ternyata dombanya itu beranak pinak cepat sekali sampai memenuhi lembah. Tiba-tiba pembantu itu datang dan bilang, Tuan,
saya yang dulu kerja di sini, oh ya masih ingat saya juga. Ya saya dulu kayaknya belum ngambil gaji ya. Ya belum ngambil, emang saya simpan. Ya boleh saya ambil sekarang. Oh ya silahkan ambil domba yang ada di hadapan kamu. Dia lihat domba yang banyak. Yang mana Tuan? Dia cari domba yang kecil gitu. Perasaan dia gajinya hanya bisa untuk beli 1 ekor domba. Ya semua itu. Yang 1 lembah ini ya. Tuan main-main, ini mah bahasa saya gimmick. Tuan main-main, enggak, saya mah pembantu Tuan, bukan direktur, bukan manajer yang gajinya bisa beli domba banyak. Yang gaji saya itu cuma bisa dipakai beli 1 ekor domba kecil. Kata tuannya, memang saya beli seekor domba kecil, tapi dengan seizin Allah dia berkah bertambah sampai akhirnya menjadi domba yang sangat banyak seperti di hadapan kamu. Sekarang ambillah semuanya, ini hak kamu. Enggak ada satupun yang tersisa, diambil semuanya. Dan orang ini tetap ikhlas, nggak pernah, tega ya ternyata, perasaan cuma basa-basi doang, masa sih dia rela gitu. Nah artinya ini orang ikhlas banget. Terus dia bilang, ya Allah, seandainya engkau redho dengan apa yang saya lakukan. Amalan kayak gini itu disebut dalam Islam dengan istilah wafa. Wafa itu menyempurnakan hak orang lain. Jadi nggak ada yang dicurangin sama sekali. Ibaratnya kalau seorang suami yang wafa kepada istri itu, kalau kebutuhan rumah tangganya sebulan 5 juta, suaminya ngasih 7 juta, berarti itu wafa. Jadi suami-suami yang wafa itu memberikan lebih dari kebutuhan sebelum, kalau bahasa pekerja mah sebelum keringatnya kering. Ini namanya wafa. Kayak misalnya ada yang kerja di rumah kita, tukang gitu ya, benerin apa gitu, yang kalau dia kerja sehari gajinya 60 ribu, tapi karena cuma setengah hari, kita mau ngasihnya 30 ribu. Karena seseorang yang punya sifat wafa, dia nggak tega ngasih 30 ribu, udah aja 100 ribu deh gitu. Kerja sehari aja 60 ribu nih, kerja setengah hari dikasih 100 ribu. Ini berarti wafa, lebih dari yang harusnya. Dan Allah itu punya sifat wafa, kalau ngasih kepada hambanya itu nggak pernah kurang, nggak pernah pas, pasti lebih. Makanya pahala ibadah kita itu minimal 10 kali lipat, itu minimal, nggak ada yang kurang dari 10. Kalau dosa sesuai dengan amalan, kalau pahala minimal 10 kali lipat. Dan Allah karena beliau zat yang maha wafa, cinta kepada orang yang wafa, sehingga orang ini bilang, ya Allah seandainya engkau ridho dengan sifat wafa saya, selamatkanlah kami dari gua ini. Terbuka lagi secelah, tapi belum bisa keluar orang. Orang yang ketiga bilang, ya Allah, saya pernah terhindar dari perbuatan zina gara-gara saya takut kepadamu ya Allah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, by the way, dia tuh jatuh cinta sama seorang cewek, seorang gadis cantik. Cuma si gadis itu gak cinta sama dia. Sedih banget ya. Dia cinta sama seorang gadis, gadis itu tidak cinta karena mungkin dia biasa aja penampilannya. Sampai suatu saat gadis itu butuh pertolongan dia dan tidak bisa minta tolong kecuali kepada dia. Datang minta tolong, Kang, saya lagi punya masalah besar nih gitu. Masalah apa Neng? Disebutin masalahnya. Dan saya minta tolong banget, tolong bantu saya dalam masalah ini. Kalau enggak saya bisa bahaya nih, celaka gitu. Akhirnya karena si laki-laki ini sangat cinta kepada gadis itu, dia kasih syarat. Oke, Akang akan nolong, tapi Neng harus janji sama Akang. Janji apa Akang? Nah gitu deh. Kalau bahasa sekarang, setelah selesai semuanya nanti kita check in. Kan mikir, tapi nggak ada pilihan lain. Ya udah Kang, nggak apa-apa gitu. Nah terpaksa si perempuan ini memenuhi keinginan laki-laki tersebut, berjanji akan melakukan zina. Ditolonglah tuh, ditolong. Setelah semuanya selesai ditolong, hari ketika dia menagih janjinya, perempuan itu pun datang ke rumah laki-laki tadi. Udah ada di dalam kamar berdua, tiba-tiba laki-laki itu mendekat kepada si perempuan. Saat dia sudah mendekat, perempuan ini menitikkan air mata dan mengatakan, ya fulan, ittaqillah, wahai fulan, takutlah kamu kepada Allah. Langsung dia tersentak, dia lari dari rumah itu, dia menjauh sejauh-jauhnya dan ingin terhindar dari hawa nafsunya. Sehingga selamatlah mereka berdua dari perbuatan zina. Ya Allah, kata dia, seandainya engkau redha dengan apa yang saya lakukan, selamatkanlah kami dari gua ini.
terbuka lagi secelah, akhirnya mereka bertiga bisa keluar dan selamat. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Ini kisah bukan kisah fiksi, tapi kisah nyata dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira pelajarannya buat kita? Apalagi kalau dikaitkan dengan judul Road to Ramadan Champion. Gimana cara ngedapatin piala atau kemenangan di bulan Ramadan? Salah satu pelajaran dari kisah tadi yang nanti akan kita kaitkan dengan judul kita dan bulan Ramadan, ternyata amal-amal soleh kita itu yang kita lakukan sekarang itu akan jadi pertolongan Allah atau jalan bagi datangnya bantuan Allah di masa yang akan datang. Amal soleh kita itu adalah jalan keluar dari masalah-masalah kita yang akan datang. Amal soleh kita sekarang adalah obat ketika kita besok sakit. Amal soleh kita sekarang adalah rezeki ketika besok kita kekurangan. Amal soleh kita hari ini adalah makanan ketika besok kita kelaparan. Sehingga makin banyak amal soleh kita, makin besar jalan keluar yang Allah berikan dalam setiap masalah kita. Kalau kayak tadi, amal solehnya cuma satu, berbakti pada ibu, terbuka tuh jalan. Atas kesempitan mereka, kebuntuan masalah mereka, terbuka celahnya, tapi belum bisa keluar, paling-paling bisa bernafas, udaranya udah masuk, udah ada oksigen. Amal yang kedua, terbuka lagi, amal yang ketiga, akhirnya bisa keluar. Jadi makin banyak amal soleh yang kita lakukan, makin besar juga jalan keluar yang Allah sediakan kalau nanti suatu saat kita punya masalah. Dan ini tetap disebut ikhlas. Kalau ketika kita beramal soleh, niatnya karena Allah itu ikhlas. Tapi setelah beramal soleh, nanti kita butuh karena kita punya masalah, kita pakai amal itu sebagai perantara, ini tidak akan mengurangi keikhlasan. Seandainya itu dilarang, pasti Nabi sudah mengkomentari kisah ini dalam hadis beliau. Nggak boleh kayak gini ya, tapi ternyata Nabi justru menyampaikan kisah ini sebagai inspirasi dan teladan. Siapapun yang punya masalah dalam hidupnya, merasa tidak ada jalan keluar, maka dia boleh berdoa kepada Allah dengan cara menyebutkan salah satu amal yang selama ini dia lakukan. Itu sebagai wasilah. Kalau dalam istilah fikih disebut dengan apa? Tawassul. Bertawassul dengan amal sendiri. Yang gak boleh bertawassul dengan amal orang. Jadi teman kita yang tahajud, kita doa, ya Allah dengan tahajud dia mudah-mudahan saya cepat nikah. Nah ini kalau ini curang. Ntar dia bilang, ya Allah, bilang ke dia enak aja gitu ya. Gak boleh bertawasul dengan amal orang lain. Tapi kalau minta doa dari orang lain yang beramal soleh boleh. Misalnya kita datang ke ayah kita. Kan kalau minta doa itu ke ayah dulu ya. Ayah baru ibu. Kalau berbuat baik, berbakti, ibu baru ayah. Kayak pernah saya bilang, harus dirubah tuh tulisan di belakang truk, doa ibu. Harusnya ganti menjadi doa ayah. Kalau berbakti, ibu, lalu ibu, baru ayah. Nah kalau kita datang kepada ayah kita, ya doain saya mau ujian, ya doain saya mau lamar pekerjaan. Itu tawasul kepada manusia yang masih hidup dan itu dibolehkan. Datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke orang yang kita anggap ahli ibadah, gak apa-apa. Sama kayak saya pernah punya seorang teman, dia mau ikut ujian PNS. Udah 3 kali dia ikut ujian PNS, tiga kalinya belum berhasil alias gagal. Yang keempat, dia pengen banget jadi PNS, jadi pegawai negeri. Akhirnya dia pas mau ujian datang ke seorang kiai bawa pulpen. Dia bilang, Mbah, tolong doakan pulpen saya biar besok lancar nulisnya gitu. Si kiainya juga unik. Ya, saya doain, diambil pulpennya. Wow, gitu ya. Pulpennya didoain. Pas besok dipakai ujian, ternyata nggak ada tinta.
Pas dia nulis nih, pulpen kenapa nih diketok-ketok, ternyata udah habis tinta. Dia protes, kenapa nih Pak Kiai, pulpen saya malah nggak ada tinta setelah didoain dan seterusnya dan seterusnya. Ini namanya meminta tawasul kepada orang yang masih hidup, walaupun caranya agak unik. Kalau yang benar, doakan saya, minta didoakan. Kayak sahabat minta doa ke Rasulullah, kemudian sesama sahabat saling meminta doa. Salah satunya yang paling sering memberi doa itu Abbas bin Abdul Muthalib, atau yang tabi'in itu siapa? Uwais Al-Qarani, sahabat minta doa kepada Uwais. Ini namanya tawasul. Apalagi kalau kita bertawasul dengan amal kita sendiri. Kita bertawasul dengan amal soleh, sholat malam kita, dengan puasa kita, dengan tilawah kita, dengan akhlak kita, dengan sedekah kita, dengan berbagai macam amal soleh yang pernah kita lakukan secara istiqomah. Kemudian suatu saat kita punya masalah, kita sebut, ya Allah, saya mah dulu pernah susah banget menghafal Quran, sampai akhirnya saya berusaha setelah setahun menghafal, akhirnya saya hafal juga juz amma, setahun juz 30. Kan berarti pahalanya gede banget tuh. Saya nggak bilang setahun 30 juz. Kalau setahun 30 juz berarti orangnya mudah menghafal Quran. Ini saking susahnya, setahun cuma dapat juz 30 kan susah banget tuh, habis-habisan dia, berarti pahalanya luar biasa. Kalau engkau redha ya Allah, maka berikanlah saya jalan keluar, itu boleh. Bertawasul dengan amal sendiri. Sehingga pelajaran dari kisah tadi itu, kalau mau beramal jangan nunggu kita susah. Nih, kalau kita lagi dapat masalah, sekarang kita beramal, berarti amal kita sekarang ini bisa dipakai untuk masalah kita yang berikutnya. Sedangkan masalah kita yang sekarang nggak punya modal amalan, berarti modalnya apa biar masalah kita selesai? Modalnya adalah penghapusan dosa. Kalau dosa kita udah dihapuskan, baru masalahnya selesai. Sehingga para ulama diambil dari sebuah hadis mengatakan bahwa idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakul lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau ada seorang hamba yang dosanya banyak dan dia tidak punya cukup amal untuk menghapuskan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia masalah atau ujian untuk menghapuskan dosa-dosanya. Itu hadis riwayat Tirmizi. Berarti cara Allah menghapuskan dosa hamba itu ada 3. 1 dengan dia bertaubat, 2 dengan dia beramal solih, yang ketiga dengan memberikan dia musibah. Dan kalau amal soleh kita kurang, dosa kita di masa lalu besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita itu. Sehingga benar jika ulama mengatakan banyak-banyaklah beramal, karena amal kita selain akan mengangkat derajat kita, amal itu juga yang akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa kita udah dihapuskan dengan amal solih, insya Allah Allah tidak akan memberikan kita ujian ataupun musibah yang besar dalam hidup kita, kecuali hanya ujian iman saja. Kan ujian itu banyak bentuknya. Ada ujian iman, ada ujian karena kesalahan kita, ada ujian karena dosa-dosa kita, ada ujian untuk mengangkat derajat kita, ada ujian untuk menguji orang lain lewat kita. Itu macam-macam bentuk ujian. Intinya setidaknya berkurang beberapa jenis ujian. Salah satunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita, soalnya dosa kita sudah dihapus dengan amal soleh kita. Intinya kita selalu butuh amal soleh itu. Jadi jangan tunggu pas kita lagi banyak masalah baru beramal. Pas lagi susah baru rajin tahajud. Pas habis putus baru rajin itikaf. Nah ini berarti itikafnya nggak dipakai untuk menyambung lagi yang terputus. Tapi untuk nanti kalau lamar lagi insya Allah diterima. Walaupun setelahnya putus lagi. Nih putus nih, ya kita temenan aja ya, misalnya kan bahasa standar lah ya. Kita adik kakak aja gitu kan, putus. Kan hancur tuh, lagi breaking heart ya, lagi hancur-hancurnya hatinya tuh. Obatnya di mana? Kalau dia obatnya datang ke tempat-tempat hiburan, paling dia akan hilang masalah sebentar, pulang dari situ muncul lagi masalahnya. Mungkin dia baik memilih obatnya itu datang ke masjid, itikaf. Atau ikut talim, daripada saya mikirin itu mending saya ikut talim aja. Datanglah ke Masjid Al-Latif ikut talim. Dengerin tausiah, dapat semacam siraman rohani gitu kan.
Itu kan amal soleh, berpahala nggak tuh? Berpahala, tetapi amal soleh yang dia lakukan itu bukan untuk menyelesaikan masalah dia yang sekarang, tapi masalah dia yang akan datang. Masalah dia yang sekarang diselesaikan jika dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunggu susah baru beramal, tapi justru ketika kita senang kita beramal, nanti amalan kita ketika senang itu dipakai ketika kita susah. Apa kata Allah di Al-Qur'an? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Artinya apa? Kata ulama tafsir, ingatlah aku ketika kalian susah, ketika kalian senang, nanti aku akan ingat kalian ketika kalian susah. Jadi waktu senang inilah kita banyak-banyak beramal soleh. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau kita beramal soleh di luar bulan Ramadan, mungkin amal soleh kita itu hanya diberi pahala 10 kali lipat. Sedangkan beramal soleh di bulan Ramadan, yang sunnah pahalanya seperti yang wajib. Dan yang wajib pahalanya berlipat ganda dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau mau menumpuk-numpuk pahala yang nanti bisa dipakai kalau kita punya masalah, bulan Ramadan itu adalah momen yang paling berharga. Sehingga kalau 11 bulan yang akan datang kita punya masalah, kita udah punya tabungan nih di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan berlalu sia-sia, gak dihapuskan dosa-dosa kita, pas 11 bulan yang akan datang kita punya masalah, kita gak punya investasi atau tabungan untuk bisa jadi wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan itu dikenal juga dengan pasar pahala. Bulan ketika Allah mengobrol banyak pahala dikasih tanpa ada perhitungan sama sekali, dikasih sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Cukup untuk bekal kita setahun yang akan datang. Jadi pas nanti ada masalah, ya Allah di bulan Ramadan kemarin saya banyak ngasih orang berbuka puasa. Ya Allah di bulan Ramadan kemarin saya alhamdulillah itikaf 10 malam gak berhenti. Dan mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Ya Allah bulan Ramadan kemarin saya khataman. Ya Allah bulan Ramadan kemarin saya sholat 1 malam 1 juz. Ini semuanya akan jadi pahala plus bisa menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah bagi kita di masa yang akan datang. Jangan berpikir, kayaknya saya mah gak akan buat masalah, jadi gak akan ada masalah-masalah besar dalam hidup saya. Kalau kita merasa gak butuh Allah di dunia, merasa walaupun kita sejatinya selalu butuh Allah. Kalau kita merasa hidup kita gak punya banyak masalah, pahala itu gak akan kita pakai di dunia, pastinya kita akan membutuhkan itu nanti di akhirat. Itu pasti. Minimal kita butuhkan semua itu ketika kita sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah masalah yang paling besar yang dihadapi manusia di dunia. Itulah sakaratul maut. Sakit apapun yang kita rasakan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan sakaratul maut. Gimana rasanya sakaratul maut? Kata para ulama, rasanya sakaratul maut itu kayak dikuliti hidup-hidup. Masa sih Ustaz semuanya kayak gitu? Semuanya. Tidak ada pengecualian. Semua hamba Allah, bahkan Nabi Muhammad SAW merasakan sakitnya sakaratul maut seperti dikuliti hidup-hidup. Dikelupas kulitnya. Jangankan dikuliti hidup-hidup, digores doang, disayat-sayat gitu aja sakit. Ada yang pernah dibekam? Dibekam kan? Disayat-sayat tuh, itu aja lumayan tuh. Atau yang senang ditato. Katanya sih ditato yang pertama doang yang sakit dan setelahnya nggak sakit lagi. Tapi kan istilahnya nggak berlaku pada sakaratul maut. Ustaz mah sakaratul maut sakitnya di awal doang, setelah itu udah nggak sakit. Emangnya tatoan gitu ya? Tato kalau pertama katanya cenah gitu, saya mah nggak ada tato. Tato kalau pertama tuh sakit, yang kedua tuh lumayan, yang ketiga mah udah enak, yang keempat malah minta. Tapi jangan dicoba. Tapi kalau sakaratul maut nggak kayak gitu. Malaikat datang, sakit, datang lagi yang kedua kali, malaikat mangga aja lah, udah nggak sakit juga. Nggak kayak gitu. Sakaratul maut itu rasanya kayak dikuliti hidup-hidup. Termasuk Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit dan sakaratul maut, Nabi itu nggak pernah loh kalau sakit ngeluh tuh nggak pernah. Sekali-kalinya beliau sakit ngeluh itu pas sakaratul maut. Orang yang nggak pernah ngeluh aja bisa ngeluh. Rasulullah, aduhai Aisyah ternyata sebegini sakitnya sakaratul maut kata Rasulullah. Benar-benar kayak orang dikuliti. Lalu kenapa ada orang yang ketika sakaratul maut yang sakit banget tapi meninggalnya tersenyum? Bahkan tersenyumnya itu bukan tersenyum biasa, tersenyum sampai kayak orang ketawa. Gitu. Kayak para syuhada kan meninggalnya kayak orang ketawa. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika dia sakaratul maut,
Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kesenangan lain yang membuat dia seolah-olah nggak ngerasain sakitnya sakaratul maut. Kayak orang misalnya lagi disuntik, pas lagi disuntik diajak ngobrol. Ngobrol asik, ngobrol tentang bola Piala Eropa gitu ya, lagi ngobrol semalam Spanyol loh lawan Ceko misalnya. Ternyata yang ngasih golnya tuh malah si Pique gitu ya, yang backnya gitu. Wah, padahal nggak ditebak segala macam. Saya nggak nonton, cuma nonton berita doang. Saya mah tilawah kalau malam. Cie. Jadi dia mah diajak ngobrol aja. Oh gitu, Ceko kalah. Ceko itu kan banyak orang Islam. Spanyol juga ada orang Islam. Ramai ngomongin tentang bola. Tiba-tiba apaan? Udah selesai disuntik, udah diambil darahnya. Saking asiknya ngobrol, sakitnya disuntik itu jadi nggak berasa. Begitu juga orang ketika sakaratul maut sakit. Cuma ada sesuatu yang lebih nikmat yang membuat seolah-olah sakaratul mautnya itu nggak berasa. Kalau sakaratul maut itu rasanya kayak dikuliti, hidup-hidup. Kira-kira kesenangan apa yang bisa membuat orang nggak ngerasain dikuliti hidup-hidup? Sampai dia bisa tersenyum. Gak mungkin kan diajak ngobrol, oh ini kan lagi sakit nih, ajak ngobrol aja nih, biar nggak sibuk dengan sakaratul maut. Ajak ngobrol masalah bola, masalah apa gitu. Atau ngajak ngobrol masalah nostalgia masa lalu, teman-temannya yang reunian se-SMP pada datang gitu kan ya. Pas dia lagi sakarat datang semuanya reuni di rumah sakit. Kenapa? Mau menghibur orang lagi sakaratul maut biar nggak berasa. Bisa nggak tuh? Nggak bisa, tetap aja walaupun ngobrol itu asik, saya senang nongkrong, saya senang ngobrol sama teman-teman, tapi tetap aja yang namanya sakaratul maut nggak akan bisa hilang sakitnya kalau kita cuma ngobrol. Apalagi yang datang mantan, datangnya sama pacar, sama suaminya kan lebih sakit lagi tuh. Lagi sakit, pasangan kita udah meninggal duluan, kita tinggal sendiri, jomblo gitu ya. Datang mantan kita, dia datang sama pasangannya, gandengan tangan ke rumah sakit, bawa kain kafan. Hadiah. Ini sakit banget nih. Pertanyaannya kira-kira kesenangan apa ya yang bisa bikin orang dikuliti hidup-hidup tuh nggak berasa? Allah memberikan kesenangan yaitu dengan membuka hijab surga. Tiba-tiba surga itu tampak di hadapan matanya tuh jaraknya dekat sekali dan sangat-sangat real. Bukan cuma gambar tapi real. Gimana real? Dia ngerasain semilir angin membelai kulitnya, angin surga. Bahkan dia ngerasain harumnya parfum-parfum di surga, di hidungnya itu terasa. Seperti para sahabat ketika mau berjihad, tiba-tiba mereka mengatakan, aku mencium harumnya surga, loncat gitu meninggal. Kenapa dia sendiri yang cium yang lain enggak? Karena Allah hanya membukakan tabir surga untuk dia saja. Sehingga walaupun disayat-sayat dengan pedang di tubuhnya ada puluhan luka, meninggalnya tersenyum. Kenapa? Karena Allah beri kenikmatan lain yang lebih besar daripada rasa sakit di sakaratul maut. Siapa yang mendapatkan kenikmatan terbukanya tabir surga itu? Orang yang semasa hidupnya punya banyak amal soleh. Sehingga Allah akan tolong. Allah itu kan gak tegaan. Tahu gak Asmaul Husnanya Allah gak tegaan? Apa Asmaul Husnanya? Allah tuh gak tegaan sama hamba. Ada? Kalau Ar-Rahman penyayang, pengasih. Kalau Ar-Rahim penyayang. Allah gak tega. Apa bahasa Asmaul Husnanya? Ra'ufun. Dari kata ra'fah. Secara bahasa arti ra'fah itu gak pengen nyusahin orang. Itu ra'fah. Gak tega ngasih beban ke orang lain. Gak tega ngelihat orang lain itu jadi sulit gara-gara kita. Gak tega ngelihat orang lain itu punya masalah, pengen bantu. Itu namanya ra'fah. Orang yang ra'fah itu dikenal dengan nama ra'ufun. Sifatnya ra'fah, orangnya ra'uf. Dan Allah itu maha ra'uf. Maha gak tega kepada hambanya yang beriman. Dan biasanya ra'uf itu sifat Allah yang dipakai untuk ayat-ayat tentang orang beriman. Gak pernah Allah pakai ra'uf untuk orang kafir itu gak pernah. Kalau untuk orang kafir biasanya ayatnya apa? Azizun, Jabbarun, Syadidun, gitu ya. Tapi kalau untuk orang beriman, Rahman, Rahim. Kalau orang Rahman itu mungkin umum, Rahim lah, Rahim, Karim, Rauf, Latif, ya. Nah, Raufun adalah sifat Allah. Allah tuh nggak tega ngelihat hambanya yang beriman tuh kesakitan, Allah nggak tega. Sehingga ketika Allah mengutus malaikat Israel, ya Israel, cabutlah nyawa hambaku itu karena sudah waktunya. Likulli syai'in ajalu, fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sudah ajalnya. Maka ketika malaikat Israel datang, malaikat Israel juga nggak tega sebetulnya. Makanya ada wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, kan gitu ya.
Malaikat yang mencabut nyawa dengan cara yang keras, malaikat yang cabut nyawa dengan cara pelan. Kayak orang nyabut apa? Plester apa tuh yang kayak isolasi solatif gitu ya, yang di ini kita yang di rumah sakit tuh kan kalau dicabut ada kulit halus tuh kan sakit banget tuh. Apalagi di bagian-bagian yang mungkin sensitif dicabut kan lebih sakit. Nah, ada yang nyabutnya itu dokternya ayahnya sendiri gitu. Coba kalau dokternya ayahnya sendiri, anaknya nangis kan nggak tega, aduh kasihan, biarin lagi, dikasih lagi alkohol, dikasih lagi apa misalnya dicabut pelan-pelan. Tapi kalau dokternya orang lain nggak peduli, udah cabut aja langsung, orangnya jerit-jerit juga nggak apa-apa. Kayak saya kemarin disuntik infus, saya udah jerit-jerit, dia nggak peduli. Soalnya dia nginfus saya tuh nyari-nyari pembuluh darahnya nggak ketemu, dicongkel-congkel gini di bawah kulit. Udah selesai gitu-gituin, udah katanya udah dapat nih, pasang infusnya disatuin. Pas pasang infus, airnya itu ternyata bukan masuk ke pembuluh darah, malah nggak membengkakkan kulit saya. Jadi di bawah kulit airnya tuh gini-gini genang gitu. Jadi kalau dipencet, ada air di dalam. Ternyata salah nih, infusnya masuknya ke bawah kulit, bukan ke dalam pembuluh darah. Dicabut lagi, cari lagi, digini-giniin lagi. Itu Pak Pejo ngelihat gimana saya pas diinfus tuh teriak-teriak. Soalnya itu baru kayak gitu. Coba kalau misalnya sakaratul maut, mungkin saya nauzubillah ya, teriaknya entah gimana udah. Kalau Allah tidak menolong kita pada saat sakaratul maut. Allah ngutus malaikat Israel. Malaikat Israel juga pas datang ke Nabi Muhammad gak tega, ya Rasul udah siap? Siap oleh Israel. Aduh gimana ya, saya gak siap ya Rasul. Rasul siap, Israel yang gak siap. Gak tega sama Rasul, kan semua malaikat itu cinta sama Rasulullah. Sahabat-sahabat cinta sama Rasulullah. Rasulullah itu udah siap, silakan aja Israel gimana nih. Kalau perlu mungkin konsultasi lu sama Jibril nih gimana nih caranya nih. Kalau bisa nggak ya berdoa kepada Allah cabut nyawa Rasulullah tuh nggak usah pakai sakaratul maut. Tapi Allah menetapkan satu sunnah yang semuanya berlaku. Walaupun kekasih Allah sendiri yaitu Rasulullah tetap harus mengalami kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup itu pasti ngerasain sakaratul maut. Jadi nggak bisa dirubah ketetapan Allah. Walaupun sayang banget sama Rasul. Akhirnya malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah. Awalnya sih sakit. Tapi kemudian Allah pun menolong Rasulullah dengan kesenangan lain, dengan keindahan lain. Sehingga Rasulullah SAW kita berhusnuzon pasti nggak ngerasain sakit seperti orang-orang yang biasanya. Cuma di awal aja biar memberitahu kepada kita betapa sakitnya sakaratul maut. Gimana dengan kita? Pas Allah ngutus malaikat Israel datang, kita belum tahu apa-apa, lagi sakit, lagi terbaring. Malaikat Israel berdiri di kaki kita, diambil nyawanya pelan-pelan ke ujung kepala. Saat seperti itulah terasa sakit yang luar biasa, yang gak ketahan. Lalu kalau Allah sayang dan gak tega kepada kita, Allah akan membukakan tabir surga. Allah akan membukakan hijab antara kita dengan taman-taman di dalam surga. Tiba-tiba kita ngelihat surga yang indah, mencium aroma surga yang harum, kemudian merasakan sejuknya angin-angin surga walaupun sakit, tapi kita meninggalnya mudah-mudahan dalam keadaan tersenyum. Siapa yang pernah kayak gini? Asiyah istri Fir'aun. Meninggalnya di mana? Di atas tiang salib. Dalam keadaan disalib itu kan dipaku ya, nggak diikat, dipaku terus orangnya jadi nempel di tiang gitu gara-gara kena paku di tangannya kalau pakai tiang salib. Tapi Asia bukan di tiang salib, di pohon korma. Dipaku di pohon korma, kakinya, tangannya, lalu diikat, berdarah-darah, kehausan, kelaparan berhari-hari, dicambuk supaya keluar dari agama Yahudinya Musa. Tiba-tiba ketika Asia di akhir hayatnya mau meninggal rasa sakit yang luar biasa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab antara dia dengan surga dan Asia langsung melihat istananya di dalam surga. Betapa luasnya istana Asia di dalam surga, betapa indahnya kerajaan Asia di dalam surga. Lalu Asia pun meninggal dunia dalam keadaan tersenyum melihat surga. Jadi kalau kata Nabi, perempuan satu-satunya di muka bumi yang pernah ngelihat surga live langsung dari bumi ngelihat surga cuma satu, Asiyah istri Fir'aun. Kalau Khadijah solehah tapi tidak langsung melihat surga. Aisyah tidak langsung melihat surga. Fatimah bahkan Maryam aja yang ahli ibadah tidak langsung melihat surga. Dia mah langsung ngelihat buah-buahan surga, tapi surganya nggak ngelihat. Allah kirimkan buah-buahan dari surga untuk Maryam. Tapi kalau Asia langsung melihat surga di hadapannya. Bukan gambar, tetapi kayak udah masuk ke dalam surga. Nah, nikmatnya surga itu membuat Asia tidak lagi ngerasain sakitnya disalib. Sehingga dia meninggal dalam keadaan
tersenyum. Bukannya nggak sakit, sakit. Cuma hilang rasa itu seolah-olah karena ada nikmat lain yang lebih besar. Siapa yang dapat keistimewaan ini? Orang-orang yang amalnya banyak. Makin banyak amal, makin indah surga yang ditampakkan oleh Allah. Makin banyak amal, makin terasa seolah-olah udah masuk ke dalam surga. Seperti para syuhada. Kata Nabi, para syuhada itu begitu meninggal, ruhnya langsung dijadikan sebagai seekor burung di dalam surga, terbang-terbang di dalam surga. Orang syuhada itu yang meninggalnya syahid, kalau meninggal hari ini juga masuk surga. Kalau yang bukan syahid, meninggal hari ini, tunggu kiamat dulu baru masuk surga. Terus selama itu di mana? Dia di alam ruh. Dan ruhnya itu diberi nikmat atau digantung di dalam sebuah dalam sebuah sangkar, dan sangkarnya itu ditaruh di pohon-pohon surga. Itu ruhnya orang beriman. Tapi kalau ruhnya orang yang syahid tidak digantung di dalam sangkar di pohon surga, tapi dia menjadi seperti burung yang terbang di dalam taman-taman surga. Makanya ketika Ja'far kalau nggak salah meninggal dunia, Ja'far itu sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ketika meninggal kan meninggalnya gimana Ja'far? Dua tangannya putus kan ya? Putus tangan kanan, dia pakai memegang bendera dengan tangan kiri, putus tangan kiri dipakai memegang bendera dengan lengannya, sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak punya dua tangan. Apa kata Rasulullah ketika tahu Ja'far meninggalnya kayak gitu? Kata Rasulullah, sesungguhnya sekarang Ja'far sedang terbang di antara taman-taman surga. Allah kasih sayap sehingga Ja'far dikenal Ja'far At-Tayyar. Julukan Ja'far itu At-Tayyar. Apa itu tayyar? Yang punya dua sayap. Ja'far itu di surga punya sayap, terbang di antara taman-taman surga. Kenapa dia yang terluka-luka malah meninggalnya dalam keadaan tersenyum? Karena ada nikmat lain yang Allah berikan kepada dia yang membuat rasa sakit sakaratul maut itu seolah-olah tidak terasa. Apa modalnya? Amal soleh selama dia masih hidup. Makanya saya bilang, kalaupun pahala amal soleh kita nggak dibutuhkan di dunia, minimal dibutuhkan nanti di akhirat. Atau minimal nanti dibutuhkan di ambang antara dunia dan akhirat, yaitu ketika sakaratul maut. Pasti butuh amal soleh kita. Dengan amal soleh itulah kita bisa ngelihat surga mudah-mudahan, sehingga sakaratul maut itu hampir tidak terasa. Kalau enggak akan sanggup ngerasain dikulitin hidup-hidup. Melihat orang dibakar sama ISIS hidup-hidup aja nggak tega ngelihatnya ya. Kan suka ada di YouTube tuh video orang dibakar sama ISIS hidup-hidup, atau di Myanmar Muslim dibakar hidup-hidup. Ngelihat aja nggak tega, padahal cuma di video. Apalagi ngerasain sendiri. Saya sering kalau ngeliat gitu, gimana orang dibakar api neraka ya, hidup-hidup loh dibakar. Kita jarang mengimajinasikan aja. Kalau kita imajinasiin pasti kita nggak akan kuat. Di dunia yang apinya cuma sekian derajat panasnya aja orang nggak akan kuat dibakar, apalagi di dalam neraka yang panasnya lebih panas daripada semua bintang atau matahari di alam semesta. Gimana dibakar? Oh kalau gitu mah cepat mati atuh Ustaz. Masalahnya nggak mati-mati. Kalau dibakar setelah 10 menit mati, oke lah, mungkin 10 menit sakit, setelahnya udah hilang. Tapi di dalam neraka kan gak mati-mati. Dia dibakar, dikasih lagi kulit, dibakar, dibalikin lagi kulit, dibakar terus saja. Sampai dosanya habis. Atau kalau dia syirik atau kafir berarti tidak ada selesainya, abadi. Khalidina fiha abada. Begitu juga orang yang di sakaratul maut, dikulitin hidup-hidup, siapa yang sanggup coba? Dulu ada adegan orang yang dikuliti hidup-hidup kulit kepalanya. Jadi masih hidup kulit kepalanya tuh dikulitin, diambil rambutnya. Kekejaman manusia. Saya nggak usah sebut tempatnya, tapi ada di Indonesia tuh. Kulit kepalanya tuh diambil. Lalu dipamerkan nih orangnya udah berdarah-darah. Coba kulit kepalanya aja dikulitin tuh luar biasa. Gimana kalau seluruh tubuh? Nggak mungkin kita nggak butuh amal soleh kita sekarang. Atau kita terlalu berani untuk menantang sakaratul maut dan rela dikuliti hidup-hidup tanpa ada kenikmatan lain yang bisa membuat bius. Kayak orang dioperasi, minta bius lokal, kalau perlu bius total, baru bangun tidur udah selesai operasinya kan. Bius itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat nikmat yang diberikan ketika sakaratul maut. Dan modalnya apa? Modalnya adalah amal soleh. Kalau kita ke rumah sakit mau dibius, kita datang ke dokter anestesi, dok tolong bius saya. Pas mau dibius lokal aja deh. Jangan dok, saya mah bayar mahal aja nggak apa-apa, yang penting total gitu. Kalau perlu yang lama sampai saya sembuh baru saya bangun gitu ya. Udah sembuh baru bangun, oh udah sembuh ya udah. Misalnya kayak operasi tulangnya patah, mau dikasih apa misalnya pen gitu di dalam tulang. Nah kan itu dibius. Mintanya bius lokal kata si dokter teh. Ah saya nggak berani dokter, ngelihat darah juga saya pingsan, daripada saya pingsan gara-gara ngelihat darah mending dibius aja, sama-sama pingsan. Dibius sama dokternya, bius lokal, bius total.
Bayarannya mungkin nih saya nggak tahu, mungkin lebih mahal. Modalnya tuh bayar sehingga dibius. Kalau nggak punya duit, nggak perlu bius, udah sini saya belah aja deh gitu. Atau kondisinya kayak di Gaza. Di Gaza itu orang banyak yang dibedah itu nggak pakai bius. Terutama bedah-bedah kecil kayak misalnya luka di kakinya, di tangannya itu udah langsung dijahit-jahit aja, nggak pakai bius, nggak pakai alkohol, nggak pakai apa-apa. Kenapa? Karena kurang sekali pasokan obat-obatan ke sana. Sedangkan mereka kadang-kadang 50 malam diserang terus sama Israel, yang jatuh luka itu ada ribuan orang, belum lagi yang meninggal ada ribuan. Dokter-dokternya juga cuma terbatas beberapa orang, kan butuh cepat tuh. Langsung dijahit-jahit tuh gimana rasanya tuh. Jadi kayaknya agak-agak lebay menurut saya kalau kita merasa aman dari sakaratul maut, sok-sok menantang sakaratul maut dan ngerasa nggak butuh untuk dibius oleh Allah dengan amal soleh. Kayaknya agak-agak nggak mungkin lah, kecuali orangnya nggak beriman. Kalau orangnya nggak beriman gimana? Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ntar juga kamu tahu sendiri, kata Allah. Makanya teman-teman, kemenangan dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah nanti. Amal soleh yang kita berpacu, berkompetisi, berlomba-lomba, fastabiqul khairat di bulan Ramadan ini, road to Ramadan champion. Kalau kita pengen menang di bulan Ramadan itu, roadnya itu adalah beramal soleh. Roadnya itu adalah dengan berbagai macam ujian. Ujian puasa, ujian tarawih yang panjang, ujian tilawah Al-Quran, ujian itikaf yang dingin-dingin segala macam. Amal-amal ini, kesusahan ini, nanti akan menjadi kemenangan bagi kita ketika kita memperoleh masalah besar di masa yang akan datang. Kalau nggak punya masalah besar selama kita hidup, pastinya kita akan menghadapi masalah besar ketika menjelang kematian, yaitu sakaratul maut. Pasti itu. Dan nggak akan tergantikan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya benarlah Jibril ketika mengatakan, siapa yang datang Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni, maka dia rugi. Katakan amin, kata Nabi, amin. Rugi kalau datang Ramadan dosanya nggak diampuni. Kenapa? Nggak ada bulan lain yang seistimewa bulan Ramadan yang bisa membuat dosa kita sekian ribu dihapus. Nggak ada. Sholat di bulan lain aja bisa dihapuskan dosa, gimana sholat di bulan Ramadan? Itikaf atau tahajud di bulan lain aja bisa menggugurkan dosa, gimana di bulan Ramadan? Di bulan lain kalau kita tahajud Allah angkat derajat jadi orang mulia dunia akhirat, gimana dengan bulan Ramadan yang jauh lebih mulia daripada bulan lain? Makanya yang kehilangan Ramadan seperti kehilangan setahun bahkan lebih dari usianya. Yang kehilangan Ramadan, kehilangan seperti hampir seumur hidupnya. Jadi merujuk lagi kepada kisah tadi, kalau kita pengen nanti ada masalah Allah segera bantu kita, maka tabung lebih banyak amal soleh sekarang. Sehingga nanti ketika kita ngangkat tangan Allah langsung mengabulkan. Itu 3 orang tadi itu bisa disebut aulia lah ya. Orang solehnya udah tingkat wali, doa itu langsung konkret Allah kabulkan, terbuka pintu guanya. Doa lagi terbuka lagi pintu gua, doa lagi terbuka lagi pintu gua. Ini luar biasa, ini menunjukkan bahwa doa mereka itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa modalnya? Amal soleh mereka di masa yang lalu. Belum lagi ngomongin tentang alam kubur. Coba kalau amal kita sedikit, untuk menghapus dosa kita aja kurang, gimana jadi modal di kubur? Allah tahu umur kita cuma 60 tahun. Kalau kita mau membayar dosa kita dengan umur kita terus beribadah nggak akan cukup. Makanya Allah kasih Ramadan untuk kita yang nggak dikasih kepada yang lain. Dikasih ke umat Yahudi disia-siain, dikasih ke Nasrani disia-siain, dikasihlah kepada kaum muslimin. Tapi yang unik, yang paling istimewa Ramadan kita ada Lailatul Qadar. Kenapa Allah kasih itu untuk kita? Karena Allah tahu kalau kita hanya ngandalin beramal di bulan-bulan yang lain, nggak akan cukup modal kita untuk bertemu dengan Allah. Belum juga di padang mahsyar, baru di kubur udah habis. Pas di padang mahsyar terlunta-lunta, nggak ada yang ngasih air, nggak ada yang ngasih naungan. Ya Allah kok saya nggak dapat naungan, modal kamu habis, saldonya habis, perlu di top up lagi. Top up gimana? Udah telat. Makanya mentop upnya itu sekarang. Kita yang sekarang beramal soleh, top upnya itu dengan Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, umroh dengan umroh, terus nabung. Nanti pas kita udah meninggal, waktunya untuk memetik hasil, make, baru benar-benar kalau bahasa sekarang mah udah freedom finansial gitu. Udah nggak perlu lagi bekerja, karena udah nggak bisa lagi bekerja di sana. Mulai dari sakaratul maut, ngambil dikit tabungan untuk bisa menghilangkan sedikit rasa sakit sakaratul maut, jadi bius lah gitu. Masuk ke dalam kubur, kan itu sempit tuh, cuma berapa meter persegi, kecil banget, nggak enak tidurnya. Orang kita kadang-kadang tidur di masjid aja nggak nyenyak, apalagi tidur di kubur kan? Gimana coba? Dan by the way, di kubur itu kita sempat hidup loh beberapa menit.
Hidup lagi kayak sekarang dikubur. Jadi begitu kita dikuburkan, udah ditimbun dengan tanah, Allah kembalikan lagi ruh ke dalam jasad kita. Sehingga saat itu kita bisa mendengar suara keluarga kita di atas kuburan yang mereka mungkin berdoa atau apa gitu. Sampai kita mendengar suara langkah kaki keluarga kita meninggalkan kita sampai 7 langkah. Itu kan hadisnya gitu kan? Mendengar suara derap langkah kaki. Makanya ada sebagian kaum muslimin berkeyakinan karena ini orangnya mumpung lagi hidup, lagi sadar nih, ditalkin ulang. Ditalkin kayak bahasa Sunda misalnya, kalau nanti ditanya saha Pangeran Anjeun gitu kan ya. Jawab Pangeran Anjeun mah Allah gitu. Saha Nabi Anjeun Muhammad, kan ditalkin gitu kan. Saya nggak bahas fikih benar apa salah, saya nggak ngerti, ini masing-masing punya rujukannya. Cuman itu berlandaskan keyakinan bahwa orang saat itu hidup lagi tuh. Cuma udah nggak bisa gerak di dalam, pas hidup loh, ini di mana nih? Tiba-tiba dengar suara orang di atas. Sejenak saja, tapi dia, kalaupun dia teriak nggak kedengaran ke atas. Dia mendengar dari atas, tapi orang di atas nggak mendengar dari bawah. Jadi kalau ada cerita, saya nggak ngedengar suara-suara gitu, nggak, itu mah halusinasi. Ada misalnya istrinya atau anaknya, kayaknya itu bapak manggil-manggil kita, buka lagi, jangan-jangan tadi bukan meninggal cuma pingsan tapi udah dikuburin misalnya ya. Enggak, kalau dari bawah mah kita udah nggak dengar apa-apa. Tapi dari kalau dari atas kita udah nggak dengar apa-apa. Tapi dari bawah mereka dengar dengan jelas. Setiap derap langkah keluarganya. Setelah 7 langkah, Allah ambil lagi ruhnya, barulah terputus dia dengan dunia kecuali yang 3 itu. Ilmu, sedekah, dan anak yang soleh. Nah di kubur itu ambil lagi nanti pahala-pahala Ramadan kita. Makanya Ramadan itu Allah kasih tiap tahun selama kita hidup supaya cukup untuk perjalanan kita yang panjang. Dan bukan hanya dikasih 1 amal 1 pahala, berlipat ganda. Kenapa Allah lipat gandakan? Kita kadang-kadang merasa nggak butuh lipat ganda pahala. Kita selalu mengukurnya dengan ukuran dunia sih. Merasa udah cukup harta, udah nggak butuh lagi pahala. Padahal perjalanan hidup kita itu 2 kali, di dunia dan di akhirat. Perjalanan di dunia mungkin udah cukup, di akhirat memang cukup. Yang dikubur aja mungkin sampai ditiupkan sangkakala aja mungkin butuh 1000-2000 tahun lagi. Coba kalau kita meninggal sekarang, kira-kira kiamat masih jauh, masih lama enggak? Kalau bahasa iman udah dekat, tapi kalau bahasa kita kayaknya masih lama. Kenapa masih lama? Pertama, Imam Mahdi belum keluar. Kedua, Dajjal belum muncul. Ketiga, Ya'juj Ma'juj belum keluar dari bentengnya, dari dari benteng gunungnya. Kemudian matahari belum terbit di barat. Tanda-tanda kiamat besar itu belum muncul secara keseluruhan dan proses tanda-tanda itu kan lumayan. Sampai kaum muslimin semuanya di dunia ini beriman. Lalu tiba-tiba setelah semuanya beriman, semuanya jadi kafir, baru kiamat. Kalau kita meninggal sekarang, dikubur aja mungkin masih 500 tahun lagi. Coba, di penjara aja 500 tahun tuh pasti udah stres banget. Penjara seumur hidup, udah luar biasa. Atau penjara 16 tahun. Kayak Syekh Ahmad Yasin di penjara selama 20 tahun di penjara, itu kan luar biasa, mentalnya tuh berat banget tuh, di penjara 20 tahun gak boleh keluar, gara-gara dituduh korupsi walaupun mungkin belum tentu benar, kayak misalnya salah satunya yang saya kenal ada seorang profesor dituduh korupsi gitu, penjaranya 17 tahun misalnya, kan lumayan tuh anaknya baru lahir, nanti anaknya lulus SMA baru keluar dari penjara. Bayangin 500 tahun, dan penjaranya tuh bukan penjara tindak pidana korupsi, penjaranya tuh cuma 1 meter lebarnya dan 2,5 meter panjangnya, segitu doang, 500 tahun. Coba kalau kita nggak dapat modal, nggak bisa ngambil dari ATM pahala kita, itu berat banget. Sehingga kalau orang yang solih punya banyak pahala, kita nggak perlu minta, Allah ngasih, dengan pahala itu Allah lapangkan kubur. Memang kuburnya secara hitungan manusia, secara fisik sama ukurannya, tetapi dalam alam yang lain, yaitu alam barzakh, rasanya itu lebih lapang daripada di tengah padang pasir yang luas sekali kuburnya. Sehingga dia merasakan nyaman. Karena luas udaranya jadi segar, sejuk, enggak sumpek. Selama 500 tahun. Dan yang lebih indah lagi, selama 500 tahun, dia seperti orang yang tidur dan tidurnya itu dikasih mimpi yang nikmat. Tiba-tiba bangkit. Ketika dipanggil oleh malaikat yang meniupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba bangkit, dia seperti baru bangun tidur. Ditanya, berapa lama kamu tidur? Yauman au ba'da yaum, kata dia. Baru sehari atau setengah hari. Kan enak tuh. Dikubur lama tapi rasanya kayak tidur setengah hari. Modalnya apa? Tadi amal soleh. Tapi bagi orang kafir yang bangkit ditanya berapa lama kamu tidur? Sudah 1000 tahun atau 2000 tahun. Padahal dia baru sebentar mungkin. Artinya
Ini semuanya mengandalkan amal kita. Perjalanan kita tuh panjang. Makanya Allah lipat gandakan pahala kita karena Allah tahu kalau nggak dilipat gandakan, sholat dapat pahala cuma 1 rakaat 1 pahala, 4 rakaat 4 pahala, nggak akan cukup. Jangankan di akhirat, di dunia juga nggak cukup. Menghapus dosa-dosa kita nggak cukup, makanya Allah lipat gandakan. Sedekah 700 kali lipat. Salat Lailatul Qadar 1000 kali salat di 1000 bulan salat di tempat yang di bulan yang lain. Kenapa Allah lipat gandakan? Karena perjalanan kita tuh akan panjang sekali dan itu benar-benar real seperti perjalanan di dunia. Semua kita akan ngalamin itu. Gak ada pengecualian. Semua kita akan ngalamin. Perjalanan ketika kita sendiri, tidak ada keluarga kita yang akan membantu kita. Perjalanan ketika matahari seolah-olah jaraknya hanya sejengkal di atas kepala kita. Perjalanan ketika kita tidak tahu arah. Perjalanan ketika kita haus yang luar biasa, sangat-sangat haus. Pada saat itu amal-amal kita lah yang akan menjadi penolong kita. Datanglah amal kita dengan wujud seorang laki-laki yang sempurna. Dia mengatakan, ya fulan, akulah amal-amalmu. Kita mencium harumnya laki-laki itu berarti amalnya baik. Fisiknya sempurna, wajahnya berseri-seri, tubuhnya harum, berarti amal kita itu baik. Kemudian amal kita pergi, ngapain? Dia mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah Tuhan saya. Sayalah hasil dari kejerih payah dia di dunia. Kemudian Allah, amal kita itu kan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan amal kita, tiba-tiba kita berada di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba kita kok jadi di depan Rasulullah, diajak oleh malaikat, wahai fulan, sini. Dikasih kendaraan, langsung dibawa berhadapan dengan Rasulullah SAW di sebuah telaga. Rasulullah memberikan minuman langsung dengan tangan beliau kepada kita. Bayangin, minum dari tangan Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil air di dalam telaga, kita diberikan izin untuk minum. Lalu ketika kita minum air dari tangan Rasulullah itu, kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Modalnya apa? Amal soleh kita. Puasa kita yang mungkin haus, lapar, itu nanti akan jadi minuman kita di akhirat. Jalan lagi, walaupun haus tapi masih panas. Maka amal kita berdoa lagi kepada Allah, ya Allah beri dia naungan. Akhirnya dikasih lagi naungan dari arasy Allah sehingga gak kepanasan. Jalan sampai dihisap. Ketika dihisap amal kita juga yang akan memudahkan hisap kita. Terus sampai akhirnya kita masuk surga. Makanya bulan Ramadan ini bulan jalan bagi kita untuk mendapatkan kemenangan. Road to Ramadan Champion itu artinya perjalanan Ramadan ini adalah perjalanan kita bersusah-susah, haus, lapar, mungkin ngantuk karena lagi puasa dan seterusnya, nggak bisa aktif seperti biasanya. Mau olahraganya yang biasa-biasa aja, nggak boleh ekstrim. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan ujian. Sehingga siapa yang lulus dalam ujian ini beramal soleh terus, insya Allah kemenangan itu akan dia dapatkan besok, lusa, atau nanti ketika sakarat, atau di dalam kubur, atau nanti di akhirat insya Allah. Itulah maksud dari Road to Ramadan Champion. Mudah-mudahan semua kita nanti mendapatkan piala kemenangan Ramadan. Yang kata Allah, sesungguhnya amal anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan piala atau penghargaan untuk hambaku yang berpuasa. Mudah-mudahan lapar kita sekarang akan menjadi makanan nanti kita di surga. Mudah-mudahan haus kita sekarang akan menjadi sungai Al-Kautsar nanti kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan ngantuk kita sekarang akan menjadi kebugaran kita di padang mahsyar. Mudah-mudahan kesusahan kita di bulan Ramadan hari ini akan menjadi kemudahan di bulan-bulan lain ketika kita mendapatkan masalah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Kita siap-siap mau takjil. Insya Allah nanti kita Drama ini mengisahkan 3 orang yang terjebak dalam gua dan mendapat pertolongan Allah melalui doa mereka yang menyebutkan amal-amal saleh. Pertama, seseorang yang berbakti pada ibunya. Kedua, seorang majikan yang jujur memberi hak pembantunya. Dan ketiga, seorang laki yang menahan diri dari zina karena takut kepada Allah. Dari kisah ini, pelajaran diambil bahwa amal saleh yang dilakukan secara ikhlas dapat menjadi jalan keluar dan pertolongan dalam berbagai masalah hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ceramah juga menegaskan pentingnya memperbanyak amal saleh selama Ramadan untuk bekal di masa depan, terutama saat menghadapi sakaratul maut dan kehidupan setelah kematian.